Hadis bahkan dalam Sahihul Jami' dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Akhafu 'alaikum sittan." Saya takut terjadi 6 hal pada kalian. Saya takut terjadi 6 hal pada kalian. Yang pertama, imaratus sufaha. Kalian dipimpin oleh orang-orang bodoh. Pemimpin kalian goblok-goblok. Bodoh. Kalau goblok tuh masih bagusan. Sufaha itu orang, bisa jadi orangnya gelarnya tinggi, tapi safih. Safih itu akalnya dangkal. Kalau sekolah bisa tinggi, gak ada urusan dengan akademik kalau ini. Akalnya itu tidak bisa, tidak tahu cara mengatur sesuatu padahal dia pemimpin. Makanya di dalam tema di dalam surat An-Nisa ayat 5, ayat 6, Allah SWT berfirman tentang kata sufaha. Ini salah satu kata sufaha. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Kalian jangan memberikan harta kalian pada sufaha. Sufaha itu siapapun yang belum tahu cara mengendalikan harta. Ya, karena harta ini kata Allah jadikan untuk penegak kehidupan kalian. Nah, bayangkan orang tidak mengerti cara mengatur harta umat ini jadi pemimpin, maka hancurlah umat ini. Nah, ini teman-teman sejalan dengan sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi hadisnya dhaif, tapi ini ada syawahid, artinya ada hadis-hadis riwayat lain yang secara riwayat sahih. Kurang lebih semisal. Saya bacakan hadisnya. Ini menarik. Nabi berkata di hadapan para sahabat, kata Nabi la ghairud dajjal akhwafuni ala ummati. Kata Nabi, ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan menimpa umat ini. Nah, ini selama ini kita tahu bahwa fitnah terbesar Dajjal gitu ya. Dan ini hadis ada sekali lagi ada syawahidnya. Ada syawahidnya, ada riwayat Abu Dawud, ada riwayat At-Tirmidzi, dan para ulama mensahihkan kalimatnya semisal. Kata Nabi, ada yang lebih saya takutkan dari Dajjal. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, ma hadzal ladzi ghairu Dajjal akhfafuka ala ummatik. Apa yang lebih kau takutkan dari Dajjal? Kata Nabi, a'immah mudillin, para imam yang menyesatkan. Para imam itu bisa pemimpin, bisa ahli ilmu, ya, atau siapapun yang menjadi tokoh di masyarakat yang mungkin karena hartanya, karena ketokohannya karena harta jadi tokoh dan seterusnya. Para pemimpin yang menyesatkan itu lebih menakutkan dari Dajjal. Ya? Nah, jadi 6 poin itu kata Nabi SAW, ini sudah diwanti-wanti Nabi. Kata Nabi, saya takut kalau terjadi pada kalian. Yang pertama, imaratus su, tadi ya, kepemimpinan orang-orang yang buruk. Imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang yang bodoh memimpin kalian, itu menakutkan, kata Nabi. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasafkud dam, dan pertumpahan darah, pembunuhan dengan begitu murahnya nyawa, padahal nyawa di sisi Allah mahalnya luar biasa. Ya, wasafkud dam, kata Nabi, saya takut kalian tumpah darah lagi. Maka tadi pesan Nabi, la tarji'u ba'di yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalau aku meninggal nanti jangan saling bunuh lagi ya. Gitu. Itu pesan Nabi loh, ya. Jangan saling bunuh lagi. Kemudian kata Nabi, wa bai'ul hukam, jual beli hukum. Jual beli hukum ini ditafsirkan oleh para ulama. Ini salah satu tafsir itu adalah riswah, suap. Karena dengan suap itulah maka hukum bisa dibeli.
Entah Anda mau mengubah hukum, entah Anda mau menjadi pejabat. Kata Nabi, saya takut itu terjadi pada kalian. Ya kan? Sahabat dulu nggak ada yang jual beli hukum. Sahabat itu dikasih jabatan aja pergi, diuber-uber, bahkan dihukum sebagian salafus soleh, ya, dihukum teman-teman, dicambuk. Imam Malik tuh saksinya. Imam Malik itu dihukum untuk menerima jabatan yang beliau memang ahlinya. Tidak ada yang lebih ahli dari beliau. Tapi beliau nggak mau. Lebih baik hukum saya. Gitu ya. Masya Allah. Imam Abu Hanifah juga pernah dipaksa jadi pemimpin, jadi qadhi. Siapa yang tidak kenal Imam Abu Hanifah? Kemudian dipanggil khalifah, dikatakan, kamu jadi qadhi. Kata Abu Hanifah, beliau memang sudah nggak mau. Saya tidak layak, wahai khalifah. Kata khalifah, kamu dusta. Kata Abu Hanifah, itu kenapa tadi saya bilang saya tidak layak. Yang berdusta tidak layak dijadikan qadhi. Namanya beliau udah nggak mau. Ya. Makanya kata Nabi, bai'ul hukum. Saya takut kalian terjadi jual beli hukum di antara kalian. Itu pasti akan pakai riswa. Dan hari ini sudah biasa. Bersih itu ngomong kosong semuanya. KPK kasihan, Pak. Gak usah KPK. Mau praktek apapun masuk dimanapun. Nanti kalau kita disuruh membuktikan, susah buktikan aja. Dia bisa buktiin KPK, ya kan? Tapi masyarakat tahu semua. Makanya saya gak ngerti kalau pemimpin bilang, oh ini bersih, sudah kami bersihkan, sudah kami reformasi di bidang ini segala macam. Lah orang masyarakatnya tahu. Masyarakatnya tahu. Gitu. Di masyarakat di bawah itu tahu. Untuk masuk ke situ mesti pakai duit. Semua orang tahu. Ya kan? Makanya teman-teman, kebiasaan buruk ini Nabi sudah takut jauh-jauh hari. Saya khawatir sekali. Wabayil hukum. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa qati'atur rahim. Putus rahim. Ini teman-teman, kalau silaturahim itu memang yang satu rahim ya, bukan saya sama antum tidak satu rahim. Kita nggak satu rahim, ya kan? Tapi kita saudara, kita bersaudara karena Allah. Tapi kalau saya berkunjung ke antum bukan silaturahim namanya. Silaturahim itu, silah itu nyambung, rahim itu rahim. Jadi silaturahim itu adalah kalau saya berkunjung kepada orang yang punya hubungan rahim sama saya. Itu namanya silaturahim. Kalau berkunjung pada saudara seiman yang tidak ada hubungan dengan rahim, namanya ziarah. Ziarah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwa kisah orang yang ziarah kepada saudaranya seiman di kampung yang lain, terus ditemui malaikat di tengah jalan itu, ya, itu kisahnya. Akhirnya namanya ziarah. Dan kalau di sini qati'atur rahim artinya akan terjadi pecah di rumah tangga, itu jadi sebuah fenomena. Itu putus rahim jadi artinya ada terjadi perpecahan rumah tangga, itu menjadi sebuah fenomena. Putus rahim, gak mesti harus ada masalah, karena memang tidak akrab. Dulu mereka masih bisa ngumpul kalau lebaran karena orang tuanya masih hidup. Orang tuanya meninggal, bubar. Sudah gak pernah ketemu, alasannya sibuk masing-masing. Putus rahim. Apalagi begitu orang tua meninggal, rebutan warisan, wassalam itu. Itu sudah. Ini Nabi sudah khawatirkan, qati'atur rahim. Itu berapa? Yang keempat ya. Yang kelima, wa nashwan yattakhizuna al-Qur'an mazamir. Nah, ini saya di ceramah saya yang ini sebenarnya sesuatu yang saya agak tutupi. Saya takut menjatuhkan semangat masyarakat Indonesia lagi semangat. Tapi karena ini satu paket nggak apa-apa ya saya sampaikan. Ini termasuk yang saya hari ini tidak berani menyampaikan. Sebenarnya lebih dalam dari ini kalimatnya ada dalam banyak riwayat dan penjelasan yang lain. Apa artinya? Anak-anak muda yang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Ngerti? Atau nggak ngerti? Apa maksudnya? Nggak ngerti ada? Anak-anak muda-muda yang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Ngerti ya? Nggak ngerti? Oh, bisa nggak ngerti ya? Makanya saya juga menghindari, karena saya ingin ayo teruskan dulu semangatnya, nanti kita luruskan mudah-mudahan nggak kebablasan.
Saya sampaikan riwayat lain yang lebih jelas dari ini. Nabi SAW mengatakan nanti memang salah satu tanda akhir zaman, kata Nabi, kalian memilih imam untuk sholat itu hanya supaya dia nyanyi di depan kalian. Ngerti? Gak ngerti juga? Gak ngerti juga tuh. Ada imam nyanyi gak di depan? Allahu Akbar terus nyanyi gitu ada? Gak ada lah, masa ada imam nyanyi? Tapi tanda akhir zaman tuh kalau kalian pilih imam, itu kalian pilih imam supaya nyanyi di depan kalian. Ngerti? Oh berat ya memahaminya ya? Hah? Masa gak ngerti ya tuh? Subhanallah. Khairan insyaallah. Gak apa-apa. Belajarlah supaya keluar dari kebaduian kita. Teman-teman, pertama kata-kata naswan. Naswan itu anak-anak muda. Antum lihat nanti, di zaman-zaman sebelum kita bahkan nggak ada ini. Artinya belum ini nggak ada. Anak-anak muda. Yattakhidunal Qur'an mazamir. Mereka jadikan Quran sebagai mizmar, itu seruling. Tweet indah gitu. Nah, kalau riwayat tadi yang lain, tanda akhir zaman tuh anak-anak muda ini antum suruh jadi imam. Ya bukan nyanyi, baca Quran, tapi sebenarnya nyanyi. Sampai sini ngerti atau belum? Orang nyanyi itu teman-teman hanya peduli indahnya suara, lekuknya, ya, cengkoknya kalau orang dangdut bilang ya, cengkoknya. Mereka hanya peduli suaranya indah. Kalau bahasa yang mudah antum hafal, hanya peduli dengan merdu, tapi tidak peduli dengan syahdu. Dia merdu aja yang diucap. Tapi bahwa hati ikut, kekhusyuannya nggak masuk. Itu nyanyi sebenarnya dia, bukan baca Quran. Yang dibaca Quran cuma nyanyi. Maka saya mohon maaf, ini tidak terlalu vulgar, tapi saya coba haluskan sedikit karena saya khawatir jadi fitnah. Ketika saya diminta untuk mengisi ya ini komunitas yang begini, anak muda yang masya Allah sebenarnya semangatnya, saya bilang saya akan datang kalau antum luruskan niat. Maksudnya gimana Ustaz? Lurusin niat dulu aja. Antum nih hafal Quran apa, jadi imam sana sini, lurusin niat deh. Saya tidak nuduh antum, tidak. Karena saya punya data, itu masalahnya. Saya tidak nuduh antum, tapi yuk luruskan niat bareng-bareng, baru saya datang. Sampaikan ini ke semua teman-teman yang hadir. Karena apa teman-teman? Ini masya Allah. Ini sudah akhirnya salah tempat. Quran itu hudan, petunjuk. Yang kalau dibaca itu masya Allah, sahabat itu merasakan hadirnya surga, neraka, rahmat Allah, azab Allah, kemudian bagaimana bisa menangis mereka di sholatnya, hadir luar biasa. Kemudian orang hanya geleng-geleng karena indah suaranya. Itu memang tanda akhir zaman itu di antara tanda akhir zaman itu. Jadi Quran itu cuma buat nyanyian. Nah masalahnya si penyanyi yang hafal Quran itu antum jadi imam. Itu penyanyi bukan sebenarnya. Dan itu naswan itu anak-anak muda. Jelas banget bahasa Nabi. Ini teman-teman saya mohon maaf ya, ini saya menghindari pembahasan ini sebenarnya di banyak, tapi karena ada yang lebih serem dari kalimat ini di penjelasan para ulama sebenarnya. Cuma saya tidak sampaikan di sini. Saya cuma khawatir menurunkan semangat. Teruslah bersemangat. Menghafal Quran itu memang sudah bagian dari syariat ini, tak terpisahkan. Kemuliaannya jelas. Tapi luruskan niat. Gitu ya. Akhirnya begitu datang seorang penghafal Quran umpamanya kayak imam gitu ya, imam penghafal Quran umpamanya anak muda terkenal, datang ke sebuah masjid. Di masjid itu bukan kekhusyuan yang terjadi, tapi histeris orang-orang. Anak muda-muda yang histeris. Ini artis betulan berarti. Yang histeris itu ketemu artis, betul ya? Kalau ketemu ahli Quran tuh orang lihat aja imannya nambah, tambah khusyuknya,
begitu beliau mulai membaca air mata, menitikkan air mata, penuh harap pada Allah, itu Quran. Tapi begitu ketemu raja histeris, itu artis. Dan itu nyata di lapangan. Saya tahu persis. Saya bilang subhanallah, hadis ini beberapa riwayat Nabi termasuk yang ini nyata Nabi, takut itu Nabi nyata. Jadi kalian nyanyi pakai Quran sekarang. Ya, teman-teman, hati-hati ya. Tolong diluruskan niat, ngafal Qurannya lanjut, jangan berhenti kan. Ngafal Qurannya lanjut, tapi tolong diluruskan niatnya. Quran itu hudan, kitab petunjuk. Ya, bertobatlah, mari tobat bareng-bareng, ya kan? Tobat bareng-bareng untuk itu semuanya. Dan kemudian yang keenam, kata Nabi, wa kathratus syurat. Kathratus syurat itu syurat itu sebenarnya tanda, tapi terjemahan di dalam penafsiran oleh para ulama di sini, kathratus syurat itu artinya adalah banyaknya para pengawal. Atau pengawal, yaitu pengawal para pemimpin. Jadi tanda itu termasuk tanda zaman. Bahkan ini takutkan Nabi, 1 dari 6. Yang saat Nabi takutkan adalah ketika para pemimpin itu pengawalnya tambah hari tambah banyak. Semua dikawal, pemimpin ini dikawal, pemimpin ini dikawal gitu. Gitu. Makanya dulu ada apa namanya? Saya dekat dengan salah satu pejabat di negeri ini. Ketika janjian sama saya di sebuah tempat yang macet, saya sudah sampai duluan gitu ya. Terus dia bawa pengawal, berhenti. Begitu datang saya liatin aja. Dia tahu langsung maksud saya karena saya cukup akrab dengan beliau. Apa beliau bilang? Maaf Ustaz Budi, maaf. Saya terpaksa pakai pengawal. Karena kalau enggak nanti enggak ketemu antum saya. Karena macet banget ini ya. Lanjut saya bilang lanjut. Tapi umat jangan dipersulit ya Pak. Sudah sampaikan. Nabi sudah bilang. Efeknya apa? Ulama menjelaskan. Efeknya apa? Efeknya masyarakat sulit menjangkau pemimpinnya. Padahal dulu orang mau nemui Umar, temui aja. Umar lagi tidur di bawah pohon loh. Lagi tidur, ngapain tidur sendiri dia? Gak ada yang ngawal, gak ada yang apa. Itu lagi di masjid, lagi telentang di situ masjid. Gitu teman-teman ya. Bukan tidak boleh dalam ilmu siasat syariah, pemimpin dikawal itu boleh. Karena keselamatan mereka juga sangat penting. Karena orang besar dia di negeri ini umpamanya, dan orang sangat penting memakmurkan negerinya, dia harus dikawal. Karena bisa jadi banyak musuhnya. Tapi kemudian itu menjadi pola dan kemudian akhirnya menjadi sangat sulit orang bertemu dengan pemimpinnya. Itulah mengapa Umar membakar pintunya Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Kufah. Gitu ya, dibakar pintunya sama Umar. Laporan masyarakatnya adalah karena dia punya rumah, pintunya tutupan mulu. Kata Umar, bakar aja. Kirim Muhammad bin Maslamah, bakar pintunya. Dari Madinah jauh-jauh ke Irak, diperintahkan hanya untuk bakar pintu rumah. Mana? Keren kan? Keren kan? Aku sudah tahu kisahnya kan? Ayo. Dibakar. Tapi indah ukhuwah mereka. Umar tetap berukhuwah dengan Sa'ad tetap berukhuwah dengan Muhammad bin Maslamah, tetap berukhuwah dengan Umar. Jadi, tapi ini adalah prosedur yang kamu tidak boleh menutup. Padahal ketika ditanya, ketika Sa'ad menjelaskan mengapa saya nutup pintu, itu jawabannya sebenarnya masuk akal. Dan Umar mengatakan dia benar, Sa'ad juga benar. Gitu. Dia lebih benar daripada aduan masyarakatnya. Karena rumahnya depan pasar itu berisik banget. Kalau saat lagi ada keperluan negara untuk berbincang dengan timnya, itu suara bising dan gak kedengaran saat rapat. Maka ditutup pintunya. Ditutup pintu itu terjemahan masyarakat adalah menghalangi akses kami ke pemimpin kami. Bakar pintu rumahnya. Yang perintah tapi khalifah ya. Bakar pintu rumah. Jangan nanti pulang dari sini bakar pintu rumah orang. Saya salah ini. Oke, teman-teman ya. Jadi itu 6 poin. Sebagai penutup saya bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Setelah 6 poin itu di mana Rasulullah SAW ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ala qala Allah ta'ala, bahwa Nabi SAW beliau suatu hari membaca ayat dalam surat Ibrahim.
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, berhala-berhala itu sudah menyesatkan kebanyakan manusia. Tapi kata Nabi Ibrahim, siapa yang mengikuti aku maka termasuk golonganku. Kemudian Nabi Muhammad juga baca ayat, ini kalimatnya Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat Al-Maidah. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau kau azab mereka, kalau umat ini kau azab, mereka ini kan hamba-hambamu. Mereka ini hamba-hambamu, masa kau azab juga? Ini hamba-hambamu. Tapi kalau kau ampuni mereka, kau maafkan mereka, maka sesungguhnya engkau Maha Aziz, Maha Hakim. Begitu Nabi baca dua ayat itu, farafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Begitu angkat kedua tangannya, Nabi mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Fabaka wabaka, Nabi nangis sambil kata, Allahumma ummati, ummati. Kemudian Allah berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Jibril, pergilah ke Muhammad. Sebenarnya Tuhanmu lebih tahu, tetapi pergilah ke Muhammad. Tanyakan apa yang membuatmu menangis. Fa'atahu Jibril alaihissalam fasa'alahu fa'akhbar. Jibril alaihissalam datang, kemudian bertanya ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengabari. Kemudian apa yang Nabi khawatirkan dari umatnya dengan dua ayat ini. Kemudian Allah berfirman, faqala Allah berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah ke Muhammad SAW, faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Jibril, pergilah ke Muhammad SAW dan katakan, kami akan memberimu sampai kamu ridho tentang umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu tentang umatmu. Ini hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.